Semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat pembahasan dari ulangan yang terakhir kita kerjakan di pertemuan yang lalu. Pertama-tama kita lihat dari hasilnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat di rata-rata di sini, ini hasilnya masih belum memuaskan ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kita dapat melihat soal-soal yang paling sering salah. Kita cek ya. Di sini terlihat ada 3 soal yang paling sering salah dari kebanyakan dari kita ya. Kita cek satu-satu ya. Nah, untuk nomor 1 ini, sebenarnya ini soal yang sangat simpel. Cuman jebakannya itu ada di reporting verb says-nya. Jadi kalau misalkan si reporting verb-nya ini dalam bentuk present simple atau present perfect seperti says, maka si tenses yang ada di dalam tanda petik ini tidak diturunkan. Ya, jadi ini sudah dijelaskan sebenarnya di dalam video. Nah, mungkin Anda lupa ya untuk hal penting satu ini. Nah, ini harus diingat-ingat karena nanti ketika PAT kita akan menemukan soal semacam ini lagi. Jadi sekali lagi kalau misalkan reporting verbnya dalam bentuk present simple atau present perfect seperti yang di bawahnya ini, maka ini tidak akan terjadi turun naik tenses. Begitu ya. Kita lihat lebih detailnya. Jadi di sini sudah ada 5 orang yang menjawab dengan benar. Naomi says I'm hungry. Si I'm hungry ini tidak akan kita turunkan, tetapi kata gantinya tetap kita rubah ya. Dari I menjadi she, karena she itu merujuk kepada Naomi, perempuan ya. Naomi says she is hungry. Jadi baik am maupun is itu sama-sama satu tenses, dia tidak turun. Nah, jebakannya itu ada di sini ya, di jawaban yang C-nya. Jadi kalau misalkan kita jawab was, maka akan menjadi salah. Karena reporting verb-nya berbentuk present. Jadi ini tidak boleh diturunkan. Begitu juga dengan nomor 3, meskipun awalannya indirect speech dan kita mau berubahnya menjadi direct speech, artinya kita harus menaikkan tenses. Tetapi karena reporting verb-nya dalam bentuk present perfect, has told, maka kita tidak perlu menaikkan atau menurunkan tenses yang ada di sebelah sininya. Jadi was sick akan tetap menjadi was sick, seperti di pilihan yang terakhir ini ya. Nah, ada 5 orang juga yang sudah menjawab dengan benar. Sisanya lumayan banyak ya yang menjawab C. Dan yang terakhir, di sini kita lihat di pilihan-pilihannya, berhubung reporting verbs-nya asked, yaitu dalam bentuk past simple, artinya kita harus menurunkan tenses yang ada di dalam tanda petik. Dari yang tadinya past, yaitu pakai were you at the mall yesterday, kita turunkan menjadi past perfect, yaitu pakai had ditambah been. Nah, dari mana kata been ini? Been ini merupakan bentuk ketiga dari were. Kan asalnya itu am is are, itu bentuk pertama. Bentuk keduanya was sama were. Dan bentuk ketiganya adalah been. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang paling bawah. Whether I had been at the mall yesterday. Berikut hasil dari tes yang kemarin. Nah, bagi yang nilainya lebih rendah daripada tes sebelumnya, mungkin bisa cek kembali video-video terbaru mengenai reported statement dan juga reported questions, yang mana di situ ada beberapa hal yang memang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, setelah ini kita akan mencoba latihan PAT dan saya akan mengambil soal-soal yang menurut saya paling menjebak, paling sulit, paling tricky. Kalau misalkan Anda mendapatkan nilai yang baik, maka Anda tidak perlu khawatir untuk sisa-sisa soal selanjutnya. Tapi kalau misalkan nilainya masih belum memuaskan, maka mungkin bisa cek kembali video-video pembelajaran kita sebelumnya atau membuka kembali catatan-catatan di semester 2 ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat berlatih kembali. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh chat secara pribadi maupun tanyakan di grup ya.